Halo semua, perkenalkan nama saya Jem Manhotala Panjaitan dari Universitas Jambi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berada di SD Negeri 1 Setengah 8 dari 1 Pasar Baru. Di sekolah ini saya akan melakukan penerapan media pembelajaran yang sudah saya buat di kelas 6 dengan media pembelajaran Canva dan kuis dari aplikasi Quizzes. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, Abang dari Universitas Jambi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kalau nama Abang sendiri, Jem Manhotala Panjaitan dan akhiran NIM 05. Di sini Abang sudah membuat media pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Coba siapa tahu pembelajaran kita hari ini pembelajaran apa? Ya, bagus. Coba dari depan ini menurut kalian kerjasama di Indonesia itu ada berapa macam? Apa itu? Kita masuk kepada materi sekarang. Tidak bisa lebih karena ini hanya bisa dilakukan oleh dua negara. Tujuan kerjasama ini ada 4. Ayo coba pada adik, coba dek baca dek apa tujuannya? Meningkatkan meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan, saling bertukar teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, memperluas kerjasama ekonomi dan perdagangan. Seperti negara kita dengan Malaysia mempunyai kerjasama di bidang tersebut. Yang ketiga tadi saling bertukar teknologi dan pengetahuan. Seperti kita pernah dengar MRT. Siapa pernah dengar MRT sini? Kereta cepat. Siapa pernah dengar? Coba, itu masa pernah dengar? MRT. Ya, itu adalah salah satu saling bertukar teknologi dan pengetahuan, di mana Indonesia saling bertukar pengetahuan. Yang terakhir, meningkatkan keamanan bersama. Tujuan kerjasama bilateral ini pasti meningkatkan keamanan bersama sehingga di seluruh wilayah yang mengerti? Ya. Ya, berjelaskan tadi pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Ini adalah contoh kerjasama Indonesia dengan teknologi China. Yang kedua, proyek pengembangan jalan tol dan pelabuhan di seluruh dunia. Seperti yang baru-baru ini yang ada di Jambi adalah tol Terpino. Tol Terpino itu adalah bukti dari kerjasama Indonesia dengan China. Yang kedua, berikutnya kerjasama di bidang teknologi. Makanya kita mempunyai perusahaan Cina di sini yang saling memberikan kerjasama sehingga kita memiliki teknologi seperti ada di sini laptop, ada fokus karena itu adalah bukti kerjasama dari kedua belah pihak. Yang kedua, beasiswa untuk belajar di Indonesia yang belajar di Cina. Kalian di sini pasti bisa juga belajar di Universitas Cina karena kita mempunyai beasiswa dari Indonesia untuk Universitas Cina. Yang kerjasama Indonesia dengan Australia. Oke, sekarang Abang ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membacanya. Yang Abang coba adik ini. Tolong dijelasin.
Itu Indonesia mengekspor sapi hidup ke Australia. Jadi apa dampak bagi Indonesia dari kerjasama bilateral? Apa deh? Ya, artinya Indonesia mengekspor sapi hidup ke Australia. Artinya dengan Indonesia mengekspor sapi ke Australia, sehingga harga dari sapi antara kedua negara itu dapat terjaga dan harganya dapat setara di antara negara tersebut. Dan kita lihat lagi manfaatnya. Program beasiswa Australia Award penanaman hasil tangkap dan pertanian bekerjasama Ya. Mengerti dengan manfaatnya? Mengerti? Semua bagus. Sekarang, ya, apakah menjelaskan Indonesia bukan hanya bekerja sama dengan China dan Australia saja. Indonesia juga bekerja sama dengan Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Siapa? Kalian mau pengen tahu yang mana lagi? Apakah sudah cukup atau pengen yang lain? Singapura. Ayo, kita mulai. Ya, sekarang kita pencet yang Singapuranya. Ya, kita klik. Ya, Singapura adalah mitra dagang terdekat Indonesia dan investor terbesar di berbagai sektor. Contoh kegiatannya dapat kita lihat seperti yang berikut ini yang tertera. Kepada adik ini lagi, apa saja contoh kerjasamanya? Investasi terbesar Singapura di kawasan industri Batam dan bidang pembangunan kreatif dan pusat bisnis ditata oleh investor Singapura. Ekspor fasilitas alam dan produk pertanian Indonesia. Ya, berarti. Ya, pembacaan aja. Penerbangan harian Jakarta ke Singapura yang ramai. Yang berikutnya program transfer tenaga kerja Indonesia di Singapura. Dan kerjasama pengembangan ekonomi digital dan fintech. Nampak deh? Nampak deh? Keras sudah deh suaranya. Tujuannya berapa jauh ini? Tujuannya? Menjaga stabilitas dan perdamaian
Ya, alhamdulillah ya, tujuan kerjasama regional ini adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut, meningkatkan keterlibatan ekonomi bersama, mempererat hubungan antar negara tetangga, dan menyelesaikan masalah regional bersama. Sehingga dari tujuan tersebut mendapatkan manfaat. Yang pertama, perdagangan bebas tanpa tarif tinggi, kemudahan perjalanan wisata antar negara, kerjasama penanganan bencana alam, berbagi sumber daya. Yang baru jawab, ada berapa negara ASEAN? Kita mau bilang. Atau coba sebutkan 3 negara ASEAN. Malaysia, Ya, Indonesia, ya, Itulah Indonesia. Singapura. ya. Kita langsung. ASEAN adalah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Indonesia ini adalah salah satu pendirinya pada tahun 1967. Dek, tolong baca dek, apa yang namanya dek? Ya, banyak di situ seperti permainan bola, bulu tangkis, voli. Siapa di sini yang suka bola? Nah, semua ya. Kalau main bola selalu belajar ya, pasti kalau kalian rajin bisa nanti ikut di SEA Games yang diselenggarakan oleh ASEAN ini. Yang berikutnya adalah manfaatnya bagi Indonesia. Kepada siapa ya lagi yang bisa baca? Oh, yang biru ini ya, berapa? Ya, manfaat. Kurang jelas tidak? Tidak. Kerjasama pendidikan dan pengembangan SDM. Coba SDM itu apa? Sumber daya? Ya betul, seperti yang sudah dibacakan tadi, manfaat ASEAN ini bagi Indonesia sangat besar, apalagi di bidang perdagangan bebas antar negara, kerjasama antar politik satu kawasan, pertukaran budaya yang pariwisata, kerjasama pendidikan dan pengembangan SDM dan penanganan bencana alam. Sekarang kita masuk kepada kerjasama berikutnya, yaitu tujuan dunia. Untuk tujuannya banyak, ini masih beberapa, tapi tujuannya lebih dari sini. Untuk tujuannya, ya deh, dibaca deh, apa tujuannya? Jelas atau kembali Bapak? Ya, coba.
perlindungan warisan budaya Indonesia, akses teknologi dan ilmu pengetahuan global, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Yang pertama, organisasi yang diikuti Indonesia adalah PBB. Coba apa tadi? Apa kita dengan PBB? Ayo semua, fokus. Apa? PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia. Indonesia menjadi anggota ke-60 pada tahun 1950. Contoh kegiatan kerjasamanya. Ayo kepada adik. Benda untuk misi perdamaian Kurang besar ya. Lebanon. Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB atau DKPBB. Presiden Indonesia berpidato di sidang umum PBB setiap tahun. Indonesia aktif dalam program SDGs atau tujuan pembangunan pekerjaan, membantu regulasi internasional kepada negara nasional. Apanya deh? Menjaga perdamaian dan keamanan dunia, bantuan kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia, mengirim pasukan. Baca organisasi yang mengurus pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan Santri Borobudur dan Prambanan sebagai warisan dunia. Wayang, batik, dan angklung untuk warisan budaya tak benda. Ini guys, Taman Nasional Komodo dan Ujung Kulon dilindungi UNESCO. Serius. Perhatikan para kawannya baca. Bagus dulu nih deh. Kan ketua kelas. Ya, lanjut deh. Danau Toba itu adalah salah satu kebudayaan di Indonesia. Dan kebudayaan itu sudah dikenal oleh seluruh dunia dan UNESCO juga berperan untuk menjaga kebudayaan. Maka Danau Toba selalu menjadi danau yang terlindungi dan terawat. Habisnya kita kewe. Siapa di sini cowoknya yang paling tim? Maki. Ya, kalau lagi coba baca ini. Ya, organisasi. Sekarang coba WHO. Coba baca. Organisasi PBB yang mengurus kesehatan global dan pencegahan penyakit. Program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Kampanye pencegah demam berdarah dan malaria. Program Indonesia bebas rokok dan hidup sehat. Bantuan obat-obatan dan peralatan medis untuk rumah sakit. Program imunisasi balita dan kesehatan ibu hamil. Manfaat bagi Indonesia. Bantuan penanganan pandemi dan wabah. Program vaksinasi nasional, peningkatan sistem kesehatan, penelitian penyakit dan obat-obatan. Ya, itulah manfaat dari WHO. Seperti yang sudah dibacakan. Siapa namanya deh? Pakyu. Ya, manfaatnya adalah bantuan
penanganan pandemi dan wabah. Siapa di sini waktu COVID-19 yang libur sekolah? Apakah kalian sudah sekolah di situ? Libur. Pada saat pandemi dan wabah itu, WHO juga berperan untuk menyelesaikan dan untuk menangani pandemi itu sehingga pandemi itu dapat terselesaikan, kita sekarang dapat belajar kembali. Siapa di sini sudah vaksin? Siapa di sini? Semua sudah ya? Yang imunisasi semuanya sudah ya? Itu adalah salah satu keterangan dari WHO dan peningkatan sistem kesehatan. Seperti tadi imunisasi itu sehingga anak-anak di Indonesia ini semua dapat menjadi anak-anak yang sehat. Yang ya. Dek, yang nulis-nulis dek, baca dek. Dengar terus, tenang. Yang beda kita namanya. Masih ya, bagi Indonesia itu adalah perlindungan anak-anak Indonesia. UNICEF memiliki peran dan memiliki tujuan untuk kalian para anak-anak pelajar sehingga kalian menjadi anak-anak yang berhak untuk sekolah. Dan UNICEF juga menjamin kesehatan gizi para anak-anak sekalian. Dan UNICEF juga memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu dan perlindungan anak dari kekerasan. Kita sekarang masuk kuis ya. Oke, sini sudah ada kuis yang harus sudah lakukan. Oke, secara bergiliran akan menjawab kuis dari kuis yang sudah membuat ini. Mulai dari sini, keliling ke sini. Ya. Dimulai dari ini. Jadi, sekarang kita Suruh dia maju deh. sini deh, maju deh. Coba baca di sini. Tapi menengok. Kalian kita belajar WHO. Coba. Ya. Salah, betul.
Tuh, kemacetan guys. Jangan diajarin. Tekan aja. Kalau salah, ya. Kalau salah ya, gitu aja. Oh, kalau salah gimana kita buat? Nah, kita. Oke. Lanjut deh. Waktu 13. Jadi waktu 13 jam ya. Jangan sampai kalah, jangan sampai salah. Ya Pak. Benar. Ya. Ayo. Ini aja dibaca. Aku tahu gitu. Kalau salah paling-palingan. Semangat, percaya diri. Saja apa? Gambarnya Apa?
Mudah. Mudah. Jaga. Nabi makan. Mari Gabi, mari. Lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, maju deh. Coba baca. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Belum ada. Semangat, Papa. Lagi-lagi ya, Dek. Ayo. Itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya. Diulangi lagi, coba tadi deh, tadi kan salah, ayo. Coba lagi. Tadi salah. Selesai, jawabannya berapa? 90% lagi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang kerjasama Indonesia dengan dunia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Saat tidak? Lima ada perkataan abang yang kurang berkenan hati. Nah, memang dari semua anak-anak hebat. Ayo semuanya hebat ya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang penerapan media pembelajaran yang sudah saya buat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Salam sejahtera bagi kita semua.